Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini Sampurasun kembali menghadiri Anda semua pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tadi pagi Mel, kita sudah merasa lagi nih ada gempa bumi. Ternyata gempa buminya berasal dari Sukabumi dengan kedalaman 104 km. Artinya ini tidak membahayakan ya Mel ya, tidak Betul. seperti kemarin di Cianjur, walaupun magnitudonya tipis-tipis gitu, cuman waktu di Cianjur kedalamannya 10 meter sehingga kerusakannya pun parah. Betul sekali. Ini magnitudonya pun 5,8 begitu. Namun memang karena tadi diinformasikan oleh Tegar juga kedalamannya, sehingga tidak menimbulkan dampak yang parah seperti pada saat gempa bumi di Cianjur kemarin. Namun ini pun membuat kekhawatiran publik semakin menjadi-jadi nih, karena mungkin apakah ini ada keterkaitannya dengan sesar Cimandiri kemarin pada saat pasca gempa di Cianjur? Lalu apakah ada keterkaitan dengan patahan-patahan lainnya yang mungkin diasumsikan juga akan berpotensi segera aktif di beberapa wilayah Jawa Barat? Ini tentu membuat masyarakat menjadi panik dan khawatir, dan informasi ini harus segera diluruskan kembali begitu, agar mungkin mencegah adanya panik berlebihan, kemudian adanya informasi-informasi hoax yang semakin beredar luas di masyarakat. Ya, kepanikan ini wajar Mel, karena setelah Cianjur ada gempa di Garut, lalu sekarang gempa di Sukabumi. Ini kan tempatnya berbeda jauh gitu ya. Jadi kepanikan masyarakat ini ditakutkan bahwa akan ada gempa yang besar lagi. Mungkin ini harus ada penelitian lebih lanjut dan harusnya segera dirilis terkait bencana gempa ini. Apapun informasinya, sekecil apapun informasinya, ini sangat berarti untuk masyarakat, karena dengan 3 gempa di 3 tempat yang berbeda kurang dari 1 bulan, ini membuat panik. Sebetulnya ada kepikiran lah, walaupun memang tidak panik yang stres gitu ya, cuman ini menjadi pikiran masyarakat gitu. Betul sekali, apalagi kan sempat ada isu megatrust begitu ya, untuk wilayah Jawa. Lalu kalau di wilayah Bandung dan sekitarnya sendiri, ini kan sesar Lembang begitu. Ini yang mungkin menjadi perhatian masyarakat. Apakah nanti akan berdampak juga nih ke daerahnya, ataukah sesar Lembang juga akan ada memicu picuan menjadi aktif begitu sesarnya, atau ada pergerakan sehingga menimbulkan gempa yang mungkin pada saat itu prediksi dari beberapa peneliti dan para ahli, gempanya juga bisa di atas 6 magnitudo begitu. Ini yang dikhawatirkan masyarakat ke depannya. Jawa Barat tampaknya bulan ini, 2 bulan ini tampaknya memang kita sedang sakit ya. Betul sekali. Setelah Cianjur ada Garut, kemarin ada bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ini Astana Anyar ini kan Mel, kita tahu sendiri ya. Iya. Hanya beberapa puluh meter dari Polsek Astana Anyar ini adalah pasar. Betul sekali. Salah satu pasar yang paling padat di kota Bandung adalah Pasar Astana Anyar. Kawasan Astana Anyar adalah salah satu pusat perekonomian di wilayah kota Bandung dan diledakkan ketika pihak kepolisian sedang melangsungkan apel. Betul. Aduh, ini TVRI Stasiun Bandung, pemirsa, sedang sibuk sebetulnya akhir-akhir ini, karena memang harus memberikan laporan kepada Anda terkait update-update yang ada di Jawa Barat. Salah satunya kemarin nih di Astana Anyar, sehingga kemarin Kapolri sampai Menko Polhukam datang langsung ke Bandung. Betul. Mengingat sekarang sudah tanggal 7. Tanggal 7. Biasanya menjelang Natal memang harus ada pengamanan yang ketat, walaupun memang tidak ada hubungannya nih bom ini sejauh ini. Penelitian atau informasi yang didapatkan dari kepolisian tidak ada hubungannya dengan menjelang Natal. Tapi ya ini pasti membuat gugup semua saudara-saudara kita yang akan melaksanakan Natal. Betul sekali, memang tidak bisa terbaca ya gerakannya atau serangannya begitu, karena pada saat beberapa waktu lalu memang tidak ada kejadian teror bom seperti ini menjelang Natal ataupun Tahun Baru, tapi memang selang-seling begitu mungkin pelaksanaannya. Dan kalau kita lihat dari beberapa kejadian bom bunuh diri sebelumnya yang menyerang kepada aparat kepolisian, mereka ini terafiliasi dari satu gerakan yang sama begitu. Jadi mungkin bisa kita ketahui motifnya seperti apa, apalagi kalau melihat informasi dari pihak kepolisian terkait dengan luka yang didapatkan oleh pelaku begitu. Ini ada di bagian punggung, di mana mungkin kemungkinan dugaan sementaranya ini bomnya itu ada di dalam ransel bom panci, karena beliau juga merupakan perakit bom panci sebelumnya pada saat teror bom di wilayah Pajajaran pada tahun itu.
Pada tahun 2017 tepatnya, Mel. Dan pemirsa, Kapolri Listio Sigit Prabowo menginstruksikan usut tuntas kasus bom bunuh diri Polsek Astana Anyar. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung tempat kejadian perkara bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu kemarin. Menurut Sigit, hingga saat ini ada 11 orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, terdiri dari 9 anggota kepolisian dan 1 masyarakat yang mengalami luka-luka, serta 1 personil polisi meninggal dunia. Dalam keterangan persnya, ia menyatakan bahwasannya saat ini kami terus melakukan pendalaman terkait proses olah TKP sedang berlangsung. Tentunya dari olah TKP ini kita akan melakukan proses pencarian terhadap kelompok yang terafiliasi dengan pelaku yang ada. Ya, kemudian terkait pelaku, Kapolri sendiri menambahkan berdasarkan hasil pemeriksaan sidik jari dan face recognition, terduga pelaku bom bunuh diri ini identitasnya diketahui adalah Agus Sujato alias Agus Muslim. Yang bersangkutan ini pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo dan sempat dihukum 4 tahun di bulan September atau Oktober 2021 lalu. Yang bersangkutan ini sudah dinyatakan bebas. Ia juga menyatakan bahwa terduga pelaku bom bunuh diri tersebut juga berafiliasi dengan jaringan Jamaah Ansharud Daulah atau JAD Bandung, Jawa Barat. Hingga saat ini timnya juga terus bekerja untuk menuntaskan peristiwa yang terjadi terkait dengan bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar pada Rabu pagi kemarin. Adapun dari hasil penyelidikan sementara, pemirsa, ditemukan adanya barang bukti bertuliskan penolakan atau protes terhadap pengesahan KUHP baru. Kemudian di TKP kita temukan ada belasan lembar kertas yang bertuliskan protes atau penolakan terhadap rancangan KUHP yang baru saja disahkan, di mana di dalamnya membahas masalah zina dan sebagainya. Dalam tinjauannya, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa bom bunuh diri itu. Tentunya ini semua akan didalami, sehingga kita minta kepada seluruh rekan-rekan untuk bisa membantu kami dan tim agar bisa menuntaskan kejadian secara maksimal. Ya, kemudian berikutnya kita simak ini bagaimana cerita dari saksi mata bom Bandung, di mana dirinya berpikir atau mengira ini ada ledakan gas, tapi ternyata dia melihat ada polisi yang bersimbah darah, pemirsa. Pasca kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Polrestabes Bandung, penjagaan ketat terus dilakukan di tempat kejadian perkara oleh personel Densus 88 bersama personel Polda Jabar. Pantauan dari tvrinews.com di lokasi, terlihat juga tim dari Inavis dan Dokes Polda Jabar yang sedang mengolah tempat kejadian perkara. Sementara itu lokasi kejadian dipasang garis polisi sepanjang 20 meter. Ada salah seorang saksi mata bernama RD yang mengatakan bahwa kejadian berawal pukul 8:20 waktu Indonesia Barat. Saat dirinya sedang berdagang, terdengar dentuman keras. Awalnya ia mengira bahwa itu adalah ledakan gas. Namun setelah melihat ada korban, seorang anggota polisi bernama Sofyan berpangkat Aibtu, ia terlihat bersimbah darah di lehernya dan dibawa menggunakan sepeda motor persis di depan RD, seorang saksi mata tersebut. Ya, memang kejadiannya begitu cepat, ya. Bahwa saksi mata pun menyampaikan bahwasannya suara ledakan ini sampai ke kawasan Tegalega. Betul. Padahal kawasan Astana Anyar ini adalah kawasan yang memiliki gedung-gedung tinggi. Betul. Namun suaranya bisa sampai ke Tegalega, bahkan lebih. Artinya suara ledakannya sangatlah besar. Dan selanjutnya, pemirsa, pelaku teror di Bandung ini menyiapkan 2 bom. 1 anggota Polri gugur. Disampaikan, pemirsa, Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana mengatakan pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, diduga membawa 2 unit bom ke lokasi kejadian. 1 bom yang meledak diduga melekat di tubuh pelaku. Sedangkan 1 bom lainnya ditemukan di sekitar lokasi dalam kondisi belum meledak. Menurutnya 1 bom yang ditemukan itu kemudian didisposal oleh anggota Gegana Brimob dengan cara diledakkan di tempat yang aman. Adapun proses disposal itu terjadi sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Proses disposal itu menyebabkan dentuman yang sangat keras terdengar di sekitar lokasi. Ya, betul sekali. Dan memang lebih lanjut lagi, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana menambahkan
bahwa serpihan bom yang ditemukan di tempat kejadian ini isinya berupa paku dan juga ada sejumlah paku payung, pemirsa. Dan kemarin memang pada saat ledakan atau dentuman kedua sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, ini masyarakat juga masih mengira apakah masih ada bom kedua yang mungkin belum sempat diledakkan begitu ya. Tapi sudah dikonfirmasi bahwa ledakan atau dentuman kedua tersebut ini memang bom yang dibawa oleh pelaku, namun berhasil dijinakkan oleh tim gegana, oleh penjinak bom begitu, sehingga kondisi juga sudah kondusif kembali walaupun memang jalan di sekitaran Mapolsek Astana Anyar ini masih ditutup. Hanya kendaraan roda 2 saja yang mungkin diperbolehkan untuk melintas karena masih dilakukan olah tempat kejadian perkara hingga saat ini tentunya, pemirsa. Dan sebetulnya untuk ledakan kedua ini para jurnalis pun tidak sempat mengetahui bahwasannya akan ada rencana peledakan bom kedua, sehingga seluruh jurnalis yang sebetulnya jarak mereka berkumpul itu kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian perkara, ini semuanya kaget. Karena tidak ada aba-aba begitu ya. Tidak ada aba-aba, tidak ada pemberitahuan juga dari polisi yang berjaga di depan. Ini semuanya tunggang langgang gitu, lari-lari karena mereka pun takutnya ada bom bunuh diri susulan seperti Betul itu. Sekali. Dan update jumlah korban bom Polsek Astana Anyar Bandung, pemirsa, 1 meninggal dan 10 orang luka-luka. Ya. Jadi aksi bom bunuh diri terjadi di Polsek Astana Anyar Kota Bandung pada pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Ini adalah informasi lama, pemirsa. Update-nya adalah 1 meninggal dan 10 orang luka-luka. Ya. Akibat teror tersebut setidaknya ada 10 korban, di mana 2 diantaranya tewas. 2 ini sebetulnya pelaku ya? Pelaku. Ya, salah satunya pelaku. Pelaku. Korban tewas adalah terduga pelaku bom bunuh diri dan seorang anggota polisi yang berada di kantor Polsek Astana Anyar. Rincian korban luka lainnya ada 3 anggota Polri luka berat, 4 polisi luka ringan, dan 1 warga sipil mengalami luka ringan. Dan dinyatakan juga, pemirsa, bahwasannya kondisi korban yang menjalani perawatan masih relatif, mudah-mudahan tidak fatal. Karena tadi kemarin Mahfud MD, Menko Polhukam, dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini langsung datang ke Rumah Sakit Immanuel, karena ada 2 rumah sakit yang dijadikan rujukan. Yang pertama adalah Rumah Sakit Sartika Asih dan satu lagi adalah Rumah Sakit Immanuel. Jadi kedua pejabat publik tersebut langsung datang ke rumah sakit untuk menjenguk langsung. Ya, betul sekali. Ini memang dipilihnya Immanuel karena mungkin lokasi paling dekat gitu ya dengan Mapolsek Astana Anyar, di mana banyak tadi ada sejumlah polisi, di mana sebelum Aibtu Sofyan ini dinyatakan meninggal dunia, berarti ada 4 anggota Polri dari Polsek Astana Anyar yang dinyatakan luka berat. Bahkan salah satunya ada yang harus dioperasi, segera melakukan proses operasi karena masih ada serpihan dari bom yang menempel di anggota tubuhnya. Kita doakan semoga segera pulih, dan Polri juga tentunya tidak menjadi ini seharusnya menjadi momentum untuk bisa kembali membasmi aksi terorisme begitu ya. Ini harusnya ada segera mungkin bisa di tracing begitu ya, jaringannya mana saja, sehingga bisa meminimalisir aksi teror yang tidak terduga seperti kemarin pagi. Oke, dan pemirsa, setelah jeda kita akan membahas lebih dalam lagi tentang deradikalisasi napi teroris, mengingat napi teroris yang kemarin meledakkan dirinya adalah napi teroris yang sudah pernah juga melakukan hal yang sama. Betul. Sesaat lagi tetap bersama kami di Sampurasun. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda.
Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda masih bersama kami di Sampurasun. Kita akan masih membahas seputar aksi teror kemarin, begitu ya. Ini tentu akan hangat sekali perbincangannya selama beberapa hari ke depan. Kita akan berbincang bersama Pak Iman Soleh sebagai pakar teroris dan radikalisme Universitas Padjadjaran yang sudah terhubung di line Zoom kami. Selamat siang, Sampurasun, Pak. Selamat siang, Sampurasun Teh. Apa kabar? Rampes, alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Bapak Iman sendiri apa kabar, Pak? Baik. Mohon maaf ini saya lagi di perjalanan ya Teh. Oh iya, nggak tidak apa-apa. apa-apa Pak. Pak, ini menanggapi terkait kejadian ledakan bom di Mapolsek Astana Anyar kemarin. Melihat track record dari pelakunya, beliau juga sudah pernah melakukan aksi teror yang sama di Cicendo pada saat itu ya, 2017 ya kalau tidak salah Pak. Dan sudah menjalani masa hukuman, tapi kembali lagi melakukan aksi teror. Bagaimana nih Pak? Ya, pertama AS itu sebagai pelaku ya, terindikasi sebagai ex-napiter dalam kasus bom Cicendo beberapa tahun yang lalu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah sebetulnya kan ketika AS ini berada di dalam LP, itu kan pemerintah mempunyai program yang namanya deradikalisasi begitu ya. Nah, masalahnya apakah program ini bisa tuntas atau tidak begitu? Kalaupun misalnya deradikalisasi ini tuntas terhadap para napiter, lalu kemudian mereka keluar menjadi ex-napiter, yang menjadi permasalahan baru adalah bagaimana masyarakat menerima mereka, lalu kemudian juga bagaimana mata pencaharian, kemudian penghidupan ekonomi mereka ketika mereka setelah keluar dan menjadi ex-napiter, itu juga yang harus kita pertanyakan. Dan itu juga menjadi satu motif bagi para pelaku terorisme selama ini, Teh. Begitu. Ya. Oke. Pak, ini masyarakat juga ingin tahu, Pak. Sebetulnya proses deradikalisasi itu prosesnya seperti apa sih, Pak? Ya, sebetulnya deradikalisasi itu adalah ada dua program sebetulnya pemerintah mempersiapkan dalam rangka menjalankan amanat undang-undang anti terorisme ya. Pertama adalah ada program kontra radikalisasi, itu adalah untuk program-program kontra radikalisasi bagi masyarakat umum yang intinya bertujuan untuk masyarakat atau individu-individu yang mudah terpapar begitu ya. Yang kedua adalah tadi yang deradikalisasi. Deradikalisasi ini ditujukan kepada napiter atau ex-napiter begitu. Deradikalisasi ini pada intinya adalah semacam dalam tanda kutip ya, cuci otak permasalahan permasalahan ideologi yang mereka anut, lalu kemudian pemerintah mencoba menjadarkan kembali agar mereka kembali ke jalan yang lurus. Intinya seperti itu sih kan. Ya pada intinya bahwa kesetiaan mereka terhadap Pancasila, kesetiaan mereka kepada NKRI, dan permasalahan-permasalahan lain yang dianggap selama ini ideologi mereka dianggap radikal begitu Teh. Oke. Ini pelaku teror kemarin sudah menjalani masa hukuman kurang lebih 4 tahun begitu ya Pak ya? Karena 2021 beliau sudah dinyatakan bebas, dan mungkin tadi disampaikan oleh Bapak juga bahwa di dalam selama dia menjalani masa hukuman pasti ada proses deradikalisasi ini. Selama 4 tahun beliau menjalani proses itu, apakah ini masih dinyatakan kurang sehingga beliau juga kembali melakukan aksinya begitu Pak? Atau mungkin ada sesuatu yang sangat susah untuk dirubah dari terduga atau pelaku ini, Pak? Ya, saya pikir merubah pemikiran, merubah ideologi yang ada tidak dijamin hanya dengan dikurung penjara selama 4 tahun di Nusa Kambangan begitu ya. Mereka ini tertanam permasalahan ideologi justru lebih lama dari masa hukuman begitu. Nah, bahkan misalnya pemahaman-pemahaman ideologi dan pemahaman-pemahaman pemikiran mereka itu lebih dibandingkan dengan program deradikalisasinya sendiri begitu, sehingga saat ini tidak menjamin bahwa deradikalisasi itu bisa kemudian keluar mereka kembali ke
jalan yang benar begitu ya. Karena ketika mereka keluar juga akan menemukan permasalahan-permasalahan baru. Tadi yang saya katakan adalah apakah pemerintah misalnya memberikan jaminan ekonomi misalnya. Lalu kemudian apakah masyarakat menerima secara sosiologis kehidupan mereka ketika kembali kepada masyarakat misalnya. Lalu kemudian ketika mereka keluar, apa yang harus mereka kerjakan misalnya. Nah, beberapa tahun terakhir, pemerintah mencoba konsen terhadap permasalahan itu ketika napiter keluar dari penjara, misalnya setelah mengalami masa hukuman, lalu pemerintah memberikan semacam program-program bantuan yang pada intinya mereka untuk bisa mandiri, kemudian melaksanakan program-program yang dilaksanakan pada program deradikalisasi tadi. Demikian. Oke. Pak, menariknya ini ketika kemarin dilakukan olah TKP ternyata dinyatakan bahwasannya pelaku ini terlibat jaringan JAD. Namun demikian ada statement bahwa dia ini bergerak sendiri, lone wolf gitu, bergerak sendiri tanpa adanya tidak ada dukungan dari kawan-kawannya lain. Apakah ini memungkinkan, Pak, untuk seorang pelaku teror ini bergerak sendiri tanpa adanya instruksi dari mungkin kawan-kawan lain dia di kawasan-kawasan lain di wilayah Jawa Barat atau Pulau Jawa, Pak? Ya, jadi begini Kang, secara aksi mungkin AS ini melakukan secara lone wolf begitu ya istilahnya. Jadi dia melakukan sendiri begitu. Tetapi data dan fakta menunjukkan bahwa dia adalah sel tidur dari jaringan JAD begitu, Bandung Raya begitu ya. Nah, artinya bahwa kenapa ini bisa terjadi? Pertama adalah secara positioning global, terorisme global ini sudah makin kehilangan arah begitu. Terutama misalnya dalam hal logistik, kemudian dalam hal jaringan, dalam hal kaderisasi, mereka semakin sempit begitu. Nah, tetapi mereka mencoba untuk terus mengeksistensikan diri. Salah satunya cara yaitu peristiwa kemarin adalah menunjukkan bahwa mereka masih ada begitu. Momentumnya sengaja dipilih bulan Desember yang tentunya berkaitan misalnya biasanya dengan perayaan Hari Natal atau perayaan-perayaan keagamaan yang lain begitu ya. Tapi ini juga tidak mengurangi bahwa terorisme itu tidak memiliki agama begitu. Nah, jadi sekali lagi AS ini melakukan itu secara lone wolf. Tetapi data dan fakta menunjukkan bahwa dia adalah sel tidur dari jaringan JAD yang ada di Bandung Raya. Demikian, Kang. Oke. Kemudian Pak, pada saat usai kemarin tentu kita semua kembali menyusuri informasi terkait Agus pelaku ini ya, di mana beliau pada saat dinyatakan bebas ini statusnya masih merah, begitu Pak. Lalu apakah tidak ada perhatian khusus begitu kepada napi teroris yang masih berstatus merah walaupun dia sudah bebas begitu? Apakah tidak ada pengawasan atau mungkin bisa ditambahkan masa hukumannya hingga beliau benar-benar bisa bersih lagi, tidak ada paham-paham yang mungkin menyimpang begitu, Pak? Ya itu sebetulnya menjadi tanggung jawab pemerintah ya dalam hal ini BNPT, kemudian Densus 88, kemudian Kesbangpol di mana dia berada di kotanya masing-masing begitu ya, yang harus melakukan monitoring begitu. Kalau kemarin misalnya Kapolri ketika melakukan pernyataan pers bahwa Polri terus memantau begitu ya, saya juga menjadi ragu dan khawatir apakah misalnya ini juga tetap dilakukan kepada para ex-napiter-napiter yang lain begitu. Karena walaupun bagaimana seharusnya yang bertanggung jawab melakukan pemantauan itu ada beberapa lembaga yang harus bertanggung jawab. Pertama adalah BNPT. Lalu kemudian kedua adalah Polri, dalam hal ini Densus 88. Lalu ketiga misalnya ada Kesbangpol di sana yang kemarin itu sesuai dengan Perpres nomor 7 tahun 2001 terkait dengan rencana aksi nasional pemberantasan terorisme begitu, Kesbangpol menjadi garda terdepan dalam hal pengawasan ex-napiter begitu seharusnya begitu ya. Nah lalu kemudian kalau kita melihat kasus kemarin di Polsek Astana Anyar, artinya ada pengawasan yang tidak optimal dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut begitu. Seharusnya mereka harus terus dipantau. Demikian. Pak, untuk melaksanakan teror, jika saja kita hubungkan sekarang sudah dekat dengan Natal, semoga saja kita berdoa pada saat tanggal 25 nanti semuanya aman memang. Mengapa sasarannya polisi
jika Bapak menurut pengalaman yang Bapak baca dan juga Bapak analisis selama ini, kenapa kantor polisi menjadi salah satu sasaran teror? Tujuannya apa Pak, jika bisa dijelaskan Pak? Ya, baik. Kalau kita melihat pola dan strategi yang mereka lakukan pasca peledakan gedung WTC di Amerika Serikat, bahwa kelompok-kelompok teror di luar Amerika, dalam hal ini Asia kemudian Indonesia, itu menganggap bahwa Barat, dalam hal ini Amerika Serikat, adalah far enemy bagi kelompok-kelompok teror begitu ya. Tapi lama-kelamaan tadi dukungan logistik, kemudian kaderisasi, kemudian pola komunikasi yang semakin sulit, lalu mereka merubah pola dari melawan kepada far enemy menjadi melawan kepada near enemy. Siapa near enemy mereka? Ya polisi begitu. Kenapa polisi dianggap sebagai near enemy? Karena selama ini polisi dianggap garda terdepan yang memutus jaringan, yang memutus kaderisasi, yang menangkap, bahkan misalnya beberapa para pelaku teroris itu tewas di tangan polisi dalam hal ini Densus 88. Sehingga pola dan taktik mereka merubah dari far enemy menjadi near enemy, dan near enemy mereka adalah polisi. Demikian, Kang. Oke, tentu ini menjadi kewaspadaan tersendiri bagi aparat kepolisian ya. Apakah ini juga harus meningkatkan pemantauan atau pendataan kembali siapa saja yang terafiliasi atau mungkin menjadi rekanan dekat dengan pelaku di Mapolsek Astana Anyar kemarin, karena mungkin bisa saja ini memicu aksi teror di kemudian hari ke depannya, Pak? Betul, betul. Saya sepakat. Pertama bahwa biasanya aksi terorisme ini menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok teror lain yang selama ini dianggap tidur begitu ya. Tetapi di lain pihak saya yakin juga bahwa teman-teman Polri itu sudah memiliki pemetaan yang akurat, lalu sudah memiliki antisipasi begitu ya. Nah, tetapi kemarin kan bahwa walaupun misalnya data intelijen, kemudian pemetaan dan segalanya sudah lengkap, tapi biasanya mereka tidak mampu mendeteksi kapan itu terjadi begitu. Oleh karena saya sepakat bahwa kewaspadaan, kemudian kesiagaan dari teman-teman Polri itu harus semakin tinggi begitu. Kemarin itu kan kejadiannya bahwa serangan itu terjadi setelah apel, di mana polisi itu kumpul semua begitu. Nah, ini justru harus dijadikan bahan pelajaran bagi teman-teman mulai dari tingkat polisi sampai tingkat Mabes Polri begitu. Demikian Teh. Oke, Pak, terakhir saja nih Pak, kami ingin mendapatkan informasi bahwasannya kalau kita sebagai orang yang beragama dan juga gitu ya Pak ya, bahwasannya membunuh itu tidak boleh, bunuh diri itu tidak boleh. Tapi bagaimana agar ini masyarakat Jawa Barat bisa mengetahui ketika diajak kepada suatu komunitas dan komunitas ini diidentifikasi ini kayaknya komunitas radikal, yang radikal. Apa step-stepnya Pak yang bisa kita kenali bahwasannya ketika diajak tampaknya kita harus langsung menjauh? Ya, pertama adalah bahwa tujuan akhir dari gerakan terorisme adalah menciptakan rasa takut yang masif di masyarakat begitu ya. Nah, artinya ketika kita takut, artinya bahwa salah satu tujuan terorisme sudah tercapai begitu. Artinya dengan demikian bahwa kita tidak boleh takut terhadap apapun yang dinamakan dengan aksi terorisme, itu yang pertama. Yang kedua adalah kewaspadaan begitu. Kewaspadaan terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan ideologi, terkait dengan permasalahan agama. Agamanya bisa agama apapun begitu, tidak menunjukkan dan tidak merujuk kepada salah satu agama tertentu begitu. Bahwa terorisme bisa terjadi, bisa dilakukan oleh para pemeluk agama lain begitu. Tidak hanya Islam misalnya begitu ya. Nah, sehingga pemikiran-pemikiran yang agak radikal ini justru yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Ketiga adalah bahwa pemerintah harus terus melakukan sosialisasi tentang bahayanya radikalisme, tentang bahayanya intoleransi, dan tentang bahayanya terorisme. Sehingga ketiga langkah-langkah itu bisa diantisipasi dari tingkat masyarakat yang paling bawah sampai dengan misalnya kelompok yang lebih besar, dalam hal ini bangsa begitu. Demikian kan? Ya, baik, terima kasih Pak Iman Soleh sudah berbagi informasi, berdiskusi bersama kami tentang aksi teror kemarin. Sehat selalu Pak, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya Pak ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik bahwasannya Mel, ketika
ini kecolongan, bisa Bapak disebut Iman kecolongan. Soleh, terima ya. kasih atas waktu Ketika dan kecolongan kesempatannya ini, telah bergabung untuk berpartisipasi. ketika kecolongan ini kita lihat bahwasannya langsung melaksanakan bom bunuh diri. Ketakutannya tentu saja bukan saja masuk ke kepolisian. Yang saya takutkan sebetulnya kemarin karena jarak dengan pasar itu begitu dekatnya. Dengan masyarakat ya. Dengan masyarakat, saya jujur sangat takut jika saja itu masuk ke masyarakat. Tapi semoga saja tindakan ini bisa segera dibersihkan karena kemarin Mel, di TVRI disampaikan juga bahwasannya hari kemarin itu langsung ada beberapa tim kepolisian yang menyebar ke seluruh Jawa, di Pulau Jawa untuk meringkus beberapa orang yang tampaknya diidentifikasi sebagai jaringan JAD. Betul sekali, bahkan tidak hanya di wilayah Jawa saja, tapi seluruhnya, bahkan beberapa markas kepolisian, kantor kepolisian saat ini sudah dijaga dengan ketat. Ya, betul. Kemarin pasca kejadian bom, saya melihat di wilayah Polrestabes, kemudian beberapa polsek di wilayah Kota Bandung, semuanya di depan itu sudah disiagakan atau ditempatkan anggota-anggota kepolisian dengan senjata laras panjang. Ini tentu meningkatkan kewaspadaan mereka, tidak hanya kepada masyarakat saja, tapi juga daerahnya mereka sendiri, begitu daerah mereka bertugas, markas mereka, karena selalu saja menjadi sasaran aksi teror dimanapun, tidak hanya di Bandung saja. Dan pemirsa, setelah jeda kita akan mendapatkan informasi terkini dari kawasan Astana Anyar, bagaimana perkembangan pengamanan di sana dan juga apakah ada informasi lebih lanjut tentang pengembangan kasus bom bunuh diri. Sesaat lagi tetap bersama kami di Sampurasun. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda masih bersama kami di Sampurasun dan pemirsa, kita akan ikuti update terkini pasca aksi teror bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, di mana kita sudah terhubung bersama kontributor TVRI Jawa Barat Arif Budi. Selamat siang, Arif. Selamat siang, Amel dan Tegar. Arif, saat ini Anda berada di mana posisinya dan sedang ada kegiatan apa terkait olah TKP atau update setelah aksi teror kemarin? Saya lagi berada di Polrestabes Bandung. Ini lagi menunggu press conference dari Kapolrestabes dan BNPT, Kepala BNPT. Untuk nanti tentang barang bukti yang kemarin, motor sama berkas-berkas kertas-kertas yang ada di TKP. Oke, press conference sendiri akan dilaksanakan pada pukul berapa dan apakah sudah ada bocoran nih dari pihak kepolisian? Apa saja yang akan disampaikan pada saat nanti press conference dilaksanakan? Ini press conference sendiri ini akan dimulai pada pukul jam 12 kurang 15 menit. Ya, yang bocorannya mungkin tentang tadi terkait lembaran-lembaran kertas yang ada pada saat di TKP, terus motor yang digunakan oleh pelaku dan serta bukti-bukti lainnya. Oke. Kemudian Arif, bagaimana situasi di Polrestabes Bandung saat ini, mengingat mungkin kemarin setelah terjadi aksi teror di Mapolsek Astana Anyar, apakah peningkatan keamanan di sana juga lebih ditingkatkan lagi? Untuk pengamanan sendiri di Polrestabes Bandung ini memang udah disiapkan dari petugasnya sendiri untuk lebih diketatkan kembali dengan petugas-petugas yang
sudah disiapkan dari sejak kemarin, Pak. Oke, Arif Budi, apakah sejauh ini ada informasi terkait bahwasannya jaringan JAD ini melakukan bom karena terkait juga karena sekarang sebentar lagi akan menghadapi Natal? Apakah sudah ada asumsi-asumsi itu dari pihak kepolisian? Bisa diulang? Untuk penyerangannya sendiri, Arif Budi, sekarang kan kemarin penyerangannya sendiri pada tanggal 7 Desember gitu ya. Apakah ada motif yang sudah diidentifikasi oleh pihak kepolisian bahwasannya salah satu motifnya adalah untuk memberikan teror sebelum pelaksanaan Natal? Sejauh ini dari pihak kepolisian belum ada penjelasan terkait dugaan apa yang dilakukan oleh pelaku. Dari baru diketahui dia JAD doang. Oke, jadi hanya diketahui jaringan mana saja mungkin yang menaungi dari pelaku ini. Lalu kemudian bagaimana dengan anggota keluarga dari pelaku? Karena kalau tidak salah istri dan anaknya ini tidak berada di Bandung, tapi kedua orang tuanya berada di Bandung. Apakah sudah ada pemeriksaan dari pihak kepolisian untuk mungkin bisa menggali informasi lebih banyak lagi terkait pelaku? Sejauh ini dari keluarga pelaku belum bisa diwawancarai, belum bisa memberi keterangan lebih terkait keluar dengan kondisi keluarga dan pelaku. Oke, baik, terima kasih Arif Budi atas waktunya. Mungkin kami akan menitipkan pertanyaan nanti pada saat konferensi pers. Kami menitipkan pertanyaan bagaimana pola pengamanan ketika nanti tanggal 25 Desember, pengamanan ketika Natal. Terima kasih atas waktunya Arif Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, pemirsa, memang berdasarkan jadwal yang kami terima konferensi pers begitu awalnya, terkait aksi teror bom di Mapolsek kemarin awalnya jam 9 pagi. Betul. Akan digelar, tapi mungkin ini mundur begitu karena informasi terkait kejadian kemarin juga ini tidak diwadahi begitu oleh Polda Jawa Barat, tapi langsung diserahkan kepada Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia. Jadi langsung ditangani oleh Polri begitu, oleh tingkat pusat. Begitu. Betul. Malah tadi malam itu kami orang-orang yang di lapangan mendapatkan informasi bahwasannya konferensi pers akan dilaksanakan di Bareskrim Polri. Betul. Namun sekarang ada di Polrestabes Bandung, artinya masyarakat, maksud saya jurnalis yang ada di Jawa Barat sudah mendapatkan akses yang lebih mudah ya Mel, untuk mendapatkan informasi terkini terkait dengan bom bunuh diri, jaringannya, dan juga harapan kami hari ini akan diumumkan bagaimana pola pengamanan untuk Natal, mengingat ini adalah hari penting untuk Indonesia sebetulnya ya Mel. Betul sekali, jadi jangan sampai nanti ada lagi kecolongan seperti kemarin, begitu ini harus segera diwaspadai. Mana saja walaupun mungkin pelaku kemarin ini beraksi atau bergerak sendirian, tapi tidak menutup kemungkinan seperti tadi disampaikan Pak Iman Soleh ini bisa membangkitkan sel-sel yang tidur begitu, karena siapa tahu tidak terprediksi pergerakannya kemudian membuat kembali aksi teror di kemudian hari. Dan pemirsa, setelah jeda kami akan kembali menginformasikan berita-berita hangat di media sosial dan juga dari tvrinews.com. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sampurasun. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis.
Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Anda kembali bersama kami di Sampurasun. Kita akan kembali mengulas beberapa topik dari media online. Sumbernya masih kami ambil dari tvrinews.com. Kita akan kembali membahas kasus Ferdy Sambo. Ya, ini belum selesai-selesai ya memang. Iya, betul Ada sekali. apa, Mel? Ini di mana Ferdy Sambo beberkan awal mula kenal dengan Brigadir J di Bareskrim Polri, pemirsa. Di mana terdakwa Ferdy Sambo menjelaskan awal mula dia mengenal dengan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, sehingga kemudian menjadi ajudannya. Brigadir J dan Ferdy Sambo ini sudah saling kenal sejak Sambo menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri di tahun 2019. Hal itu diungkapkan Sambo saat menjadi saksi dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal. Ya, dan sejak ia menyatakan pemirsa bahwasanya sejak saya menjabat Dirtipidum Bareskrim Polri, karena setelah dari Kopsi saya hanya memiliki satu driver, saya juga meminta Makobrimob untuk mendampingi, kemudian diberikanlah saudara Yosua dan Daden. Serta dari Papua saya bertemu dengan Matius, saya minta untuk mendampingi. Dan sejak saat itu Sambo didampingi oleh 4 ajudan. Mereka ialah Bribka Lukas Riki, Brigadir J, Bribtu Deden, dan Bribka Matius Marey. Sehingga pada saat direktur itu saya memiliki 4 orang yang mendampingi saya. Kemudian saya tunjuklah 2 driver dan 2 ajudan. Jadi pasangannya Yosua bersama Daden dan kemudian Lukas bersama Matius. Ya, kemudian saat Ferdy Sambo mendapatkan promosi bintang 2 sebagai Kadif Propam Polri, ia menambah 4 orang ajudan lagi. Namun 1 ajudan atas nama Lukas tak lagi mendampingi Ferdy Sambo karena harus melanjutkan pendidikan. Jadi banyak juga ya ajudan yang mendampingi Ferdy Sambo sebetulnya. Karena saya saat ini mengira kalau pejabat atau petinggi-petinggi baik itu dari Polri ataupun dari TNI paling banyak mungkin sekitar 2 atau 3 begitu ya. Saya pikir cuma 2. Mungkin 1 supir, 1 lagi ajudan. Iya, 1 lagi ajudan begitu. Ternyata banyak. Banyak ya. Amel punya berapa ajudan, Mel? 1 aja, anak saya aja. Oh iya, betul. Anak yang masih bayi, ajudan Iya. Amel, cuman Amel sangat tunduk pada anaknya. Betul sekali. Terbalik. Kita masih membahas Ferdy Sambo, pemirsa, di mana ini di persidangan terkuak kembali fakta-fakta menarik lainnya, di mana Ferdy Sambo ungkap alasan untuk membuat skenario tembak-menembak. Ferdy Sambo mengungkapkan alasannya membuat skenario tembak-menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dengan Barada Richard Eliezer. Sambo mengatakan bahwa skenario ini dibuat berdasarkan pengalamannya selama di kepolisian. Ini beliau menyatakan bahwa karena di pengalaman dinas saya di Perkap 1/2009 tentang penggunaan senjata api itu, yang mulia, yang bisa menyelamatkan anggota dalam kontak tembak itu adalah dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain. Ini pernyataan Ferdy Sambo saat ditanya oleh Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu kemarin. Pada kesempatan tersebut, Sambo menjelaskan tentang kronologi kejadian yang terjadi ketika di rumah Duren 3. Berdasarkan keterangannya, ia sempat mengonfirmasi peristiwa yang terjadi di rumah Magelang ke Yosua. Kemudian karena mendapat jawaban yang tidak enak dari Yosua, akhirnya ia memerintahkan Barada Eliezer dengan mengatakan, "Hajar Chad." Lalu kemudian karena panik sesuai penembakan itu, Sambo memikirkan apa yang harus ia katakan atas peristiwa tersebut. Menurutnya terlintaslah skenario tembak-menembak. Ya, Sambo juga mengatakan bahwa dirinya mengatur skenario awal agar terlihat seperti peristiwa tembak-menembak dengan melakukan tembakan ke sejumlah titik. Dan setelah itu ia pun melihat ini harus ada bekas tembakan. Kemudian ia mengambil tangan Yosua dan menggenggam tangan Yosua, kemudian menggenggam senjata Yosua dan menembak ke atas. Lalu setelah itu dilap senjata Yosua dengan masker lalu diletakkan di dekat Yosua. Oke, dan informasi selanjutnya pemirsa bahwa segera dibawa ke Jakarta, KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif.
Bagus, KPK terus bekerja keras ya untuk menangkap para koruptor. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Ali Imron. Sebagaimana diketahui, Abdul Latif merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait lelang jabatan yang diduga dilakukan oleh kepala daerah dan beberapa pejabat di Pemkab Bangkalan, Jawa Timur. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, demi kebutuhan penyelesaian perkara yang dimaksud, para terkara segera dibawa ke kantor KPK Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Ali menjelaskan bahwasannya penangkapan itu dilakukan usai pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan terhadap para tersangka dugaan korupsi di Kabupaten Bangkalan. Iya, itulah tadi beberapa topik dari media online tvradios.com yang sudah kami ulas begitu ya. Ini masih sangat hangat, apalagi Verdi Sambo karena kita mungkin menyaksikan sidangnya di televisi begitu ya. Ya, dan nggak beres-beres ya. Iya, dan kita akan berbincang lagi nih pemirsa, kali ini temanya bersepeda tanpa batas. Batasan seperti apa nih kira-kira Tegar ya? Kalau saya kan batasnya yang pertama capek dan tempat makan. Ya. Itu batasnya. Gitu ya. Kalau ini bagaimana ya batasnya? Iya, kita akan langsung saja mungkin ya menyapa narasumber kita yang sudah terhubung di line Zoom kami. Sudah ada Kang Benisha, ini kepala sekolah dari Basikal Kolektif. Wah, apa nih Basikal Kolektif? Sampurasun, selamat siang Kang. Halo, selamat siang. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Oke, Kang, ini Basikal Kolektif, mungkin bisa dijelaskan dulu ini apa sih Basikal Kolektif, Kang? Basikal Kolektif itu kumpulan teman-teman yang senang sepedahan. Oke, Kang, sekarang kita mau ngobrol nih tentang bersepeda tanpa batas. Bisa dijelasin Kang, kan kalau saya batasnya adalah tukang gorengan gitu ya, makan, batasnya tukang lepet gitu kalau saya makan. Kalau Akang bersepeda tanpa batas ini seperti apa? Nah, maksudnya dibatasin untuk bersepeda tanpa batas di kita. Jadi kita tuh tidak ada batasan dari jenis sepedanya. Nah, misalkan ya, zaman 2019 kita kan mulai dari seri, terus keluar lagi versi klasik itu 26-an ya, atau road bike ditambahnya, terus kalau ada gravel, dan yang paling sering cenderungnya di Bandung itu kebanyakan wisatawan Bandung kebanyakan menggunakan sepedanya itu lebih ke MTB gitu. Dan untuk cara bersepedanya kita tuh kadang-kadang kita camping atau long ride atau kita ikut race atau kejuaraan kayak gitu-gitu. Oke, ini awal mulanya membuat kegiatan seperti ini gimana nih Kang? Mungkin kan rata-rata kalau sepedaan pengennya dalam kota aja ya, Sabtu Minggu gitu, atau hari Jumat, tidak jarak jauh dan mungkin udah beres sepedaan ya udah pulang lagi, dan bahkan kadang pulangnya juga nggak naik sepeda lagi gitu ya, sepedanya pakai mobil. Ini gimana nih Kang awal mulanya? Kalau kita sih gara-gara kan kemarin pandemi itu, pandemi ada waktu ruang kosong terlalu banyak kan, pada akhirnya dengan kecenderungan teman-teman tuh yang kerjanya lebih ke online. Nah, akhirnya kita inisiatif, kita saling mengerti teman juga. Kalau kita tanpa ada temu atau ngobrol langsung, tampaknya makin stres. Nah, disitulah mulai. Awalnya pun sama, kita biasa cuma makan, cari tempat dingin untuk bikin kopi, menyeduh kopi atau ya piknik-piknik kecil-kecilan, karena kan zona Bandung untuk ke wilayah hijaunya lumayan banyak. Iya. Kayak gitu. Nah, ini yang salah satunya kita camping juga, ini di kaki Gunung Burangrang atau jatuhnya ini di Curug Putri Layung nama tempatnya. Gitu. Waduh, ini tetap ya camping tapi tadi kayak cilok ya, kayak bakso. Sambil masak-masak itu mah. Nah, Kang, ini untuk malam-malam. Ini menarik. Tadi yang pertama adalah sepedanya pun tampaknya apapun ya Kang ya? Ya. Bentuk sepedanya apapun. Lalu ini perjalanannya cukup jauh, apalagi sampai camping. Artinya ini sepedanya pun dilengkapi oleh perbekalan. Sepedanya tambah berat gitu ya Kang ya? Apakah ini menjadi kesukaan semua anggota komunitasnya gitu? Jadi sepedahan jarak jauh dan langsung ditutup sama camping, memang itu dari awal ingin kayak gitu Kang? Ya. Jadi kita memang pengen selalu ada agenda untuk camping, karena camping itu satu mengesalkan diri ya.
Jadi kelihatan tuh profil-profil orangnya, ada yang manja, ada yang sosok kuat atau kayak gimana tuh kelihatan di area camping. Jadi benar-benar kerjasamanya kan kelihatan. Ada yang bangun tenda, ada yang masak, ada yang ambil perlengkapan untuk ya air lah atau apa, kayu bakar gitu. Itu semua harus benar-benar kelihatan gotong royongnya. Dan salah satu cara camping lah yang bakal terbentuk profil orang-orang. Oke, ini tentu apa ya, sensasinya berbeda ya. Coba Tegar, kalau sepedaan pasti cuma capek aja yang dirasakan ya. Ya, capek langsung cari nasi kuning dulu gitu ya di tengah jalan, baru pulang gitu ya. Nah, ini kalau Akang sendiri sensasi apa yang dirasakan bersama teman-teman dari Basikal Kolektif nih ketika mungkin bersepeda walaupun capek, mungkin medan jalan yang dilaluinya juga terjal. Gimana nih Kang yang dirasain sensasinya? Lalu apa yang dicari gitu Iya, kan? betul. Apa yang dicari? Sesepedahan jauh kan udah mah capek gitu ya. Riweuh ku barang bawaan gitu ya. Terus camping dingin-dinginan gitu. Sebetulnya apa yang dicari sama Akang dengan teman-teman? Basically kita senang ke alam, karena kalau misalkan kita nggak ketemu alam tuh kayaknya kayak stres aja gitu. Apalagi cenderung orang-orang yang kerjanya di depan laptop atau online atau tentang data terus ya. Kayaknya kalau nggak ketemu hijau-hijau tuh atau pohon-pohon tuh kayaknya stres. Nah itu jadi alat untuk menghilangkan stres salah satunya, selain ya mungkin kalau makan atau lain-lainnya. Perjalanan ini tuh membuat kita, oh Indonesia atau ya istilahnya kita di Jawa Barat, oh Bandung tuh masih ada daerah-daerah yang sejuk, daerah-daerah yang dijaga. Sampai pada akhirnya itu ada ilmunya juga, kayak Palembang dan lain-lain kan kita pelajarin juga pada akhirnya. Kayak gitu. Oke, kalau tadi kan mungkin dari sepedanya bisa sepeda apapun ikut ya di Iya, tadi ada kegiatan. sepeda lipat segala. Ini bagus-bagus nih sepedanya. Tapi kalau dari pesertanya nih atau si pengemudi sepedanya gitu ya, ada syarat tertentu nggak Kang? Karena tentu kalau sebagai pemula kan nggak bisa sembarang bersepeda dengan jarak jauh gitu kan? Atau setiap anggota harus punya tenda masing-masing gitu kan? Enggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita bahasanya dia mau kuat ataupun tidak pun, kita tetap menunggu kok. Jadi kita ada beberapa checkpoint. Jadi kalau ada warung kita istirahat di warung. Ya kalau misalkan tadi bahasanya tenda atau apapun, kita selalu berbagi. Jadi ada yang bawa tenda. Makanya kalau misalkan dia ada yang bawa tenda, orang yang lainnya bawa makanan. Oke. Nah, ini Kang. Kan tadi ada visual bahwasannya kegiatannya pun didokumentasikan. Iya. Jadi memang kegiatan ini memiliki dokumentasi yang baik dan harus ada yang seksi dokumentasinya gitu kan? Atau gimana, bisa diceritain Kang? Kebetulan teman-teman ada yang hobi foto dan memang dia lebih suka foto itu, jadi kita manfaatin dia. Kalau teman tidak ada yang manfaatin kan kayaknya percuma ya. Nah akhirnya kita manfaatin dia untuk mendokumentasikan kegiatan kita. Oke. Gitu. Kang, ini mungkin pengen tahu juga nih, udah ke berapa tempat sepedahan dan paling jauh kemana nih? Paling jauh kalau kita jalan atau berkegiatan bersama itu hampir seluruh wilayah Bandung Raya sudah dilalui. Kalau yang paling jauh saya terakhir tahun kemarin tuh Bandung ke Bandung. Gimana? Bandung ke Bandung? Bandung ke Bandung. Lewat mana aja itu Bandung ke Bandung? Bandung ke Bandung kita start dari kota Bandung, melalui jalur Cianjur mau ke Jonggo, Karawang, Panturaan, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Bandung. Wah. Itu 500. Aduh, saya kalau pakai mobil aja ya. Lumayan sih. Karena memang ada, itu bikin, jadi ada challenge gitu. Dari kita ikut challenge itu kita tempuh di waktu dikurang 48 jam atau kurang 2 hari. Saya tempuh di 42 jam. 42 jam loh. Tidur nggak Kang? Tidur nggak Kang? Tidur dong di Indramayu, ada hotel, cari aja. Istirahat dulu tetap ya. Harus tidur di kasur yang menurut kita kasur itu yang paling nyaman kan. Kita tidur di kasur juga kok. Iya. Saya juga tidur selama 4 jam. 4 jam. Itu goes lagi. Tidur 4 jam dan langsung sepedahan. Jadi memang sekarang kayak ultra
event-event ultra Iya, dalam long ride, bersepeda ini lagi seru nih, lagi Iya. banyak yang ikut. Seenggaknya dari mulai 75 km gitu sampai 1.500 ini ada, Mel. Ada Iya. Ada tahapan-tahapannya ya. tahapannya. Jadi Akang tampaknya salah satu orang gila yang akan ikut event-event ultra itu ya, Kang ya. Kebetulan di tim kita, ke komunitas kita kolektif ini ada yang turun 1.500 2 orang. Dia menggunakan fixed gear dan menggunakan travel kayak gitu. Jadi kemarin ada event ya jatuhnya nasional mungkin ya, yaitu Bentang Jawa dari Carita Anyer sampai ke Banyuwangi 1.500 km. Ditempuh dengan itu harus maksimal itu di 6 hari 6 hari setengah. Dia tempuh di waktu 6 hari. Wow. 1.500. Keren. Tapi nih selain sepedahan, Kang, kan nanti ketika sampai di tempat campingnya nih, kegiatan apa yang mungkin diinisiasi juga oleh Akang dan rekan-rekan? Iya. Apakah ada sharing ilmu, cara sepedahan yang baik dan benar tuh seperti apa? Atau tips mungkin bagi-bagi spare part sepeda gitu Iya. ya? Atau gimana Atau gitu, Kang? saling meracuni Iya. parts baru gitu, Kang. Kalau meracuni enggak sih, mungkin lebih menjelaskan bahwa misalkan menggunakan produk A atau B itu baik atau tidak. Kalau misalkan sharing tentang perjalanan. Jadi kalau misalkan perjalanan kita ada yang misalkan jalur dari Bandung ke Jogja atau Bandung ke Surabaya atau Bandung ke Lombok, tapi diceritain gitu. Dari misalkan jalur ini jangan dilewatin maksimal misalkan di jam 6 sore. Kalau jam 6 sore ke sana mendingan kita istirahat, menginap di situ. Kayak gitu sih. Ya itu jatuhnya racun sih, cuman racunnya lebih ke ultra sekarang atau long ride. Iya, memang ada beberapa jalur yang tampaknya jangan dilewati malam-malam. Iya. Kalau misalkan di Jawa Barat mungkin kawasan gunung gitu memang karena dingin memang. Jadi kalau malam-malam dilewatin wah bahaya gitu. Nah, Kirain takut. takut juga sih kalau saya ya. Nah, Kang, ada tips nggak Kang untuk masyarakat yang ingin memulai bersepeda jauh dan juga mungkin ingin camping, apa saja sebetulnya yang harus diperhatikan, Kang? Kalau formula untuk mengawali niatnya adalah dia bersepeda ini bukan menjadi alat olahraga, tapi cobalah kita main klasik kayak zaman dulu kan sepeda itu jadi alat transportasi salah satunya. Satu mengurangi pembelian BBM, keduanya tapi lumayan sih membeli pangan ya atau energinya. Nah untuk ngomongin gear jangan dulu kita pakai yang yang high atau yang kayak gimana. Pakailah dulu sepedanya, nanti pun bakal ada modifikasi yang berjalan. Kalau misalkan kita kurang nyaman dari partnya, nanti kita akan beli dan berusaha nyambung, jangan sampai lihat orang lain terlebih dahulu. Oke, mungkin terakhir Kang informasinya nih buat pemirsa gitu ya. Barangkali ada yang ingin kegiatan dari Basikal Kolektif bisa menghubungi kemana sosial medianya nih, Kang? Baik, kalau untuk teman-teman yang lain untuk melihat kegiatan kita ada di Instagram kita yaitu Basikal Kolektif. Itu ada Instagramnya, nanti ada beberapa kegiatan yang kita lakukan dan ada beberapa yang lomba kita lakukan ikutin juga. Oke, terima kasih hatur nuhun Kang Benisyah atas waktunya, atas sharingnya. Semoga ini teman-teman yang gak punya temen tapi suka jarak jauh juga bisa ikut gabung ya Kang ya, karena sepeda apapun diterima. Hatur nuhun atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mungkin Amel tertarik untuk bersepeda jarak jauh. Saya baru mau ngomong. Saya tertarik sebenarnya nih Tegar, tapi pengen pakai sepeda yang sekarang ada inovasi listrik itu loh. Jadi kan nggak capek. Iya, betul. Memang semenjak pandemi yang sepedahan itu listrik semakin banyak. Iya, semakin banyak kan. Jadi itu yang ke Lembang, ke Tangkuban Perahu bisa kayak motor. Iya, terus-terusan. Makanya kalau kita mungkin bersebelahan di jalan, saya di sini, kok dia udah di depan lagi gitu ya, ngebut. Ya, dan pemirsa, informasi tentang sepedahan dan lalu camping tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Tegar Bestari. Dan saya Abra Putri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.